Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Faiza Danes dari kelas 9 Maria. Di kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai kondisi Indonesia dari sudut pandang pelajar di tahun 2020. Seperti yang kita semua ketahui, sejak akhir 2019 sampai sekarang, terdapat wabah virus yang kita sebut sebagai virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, dan ibu hamil juga ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet. Adanya virus ini berdampak besar bagi para pelajar, termasuk saya. Untuk mencegah penyebaran virus ini, kita harus menjaga jarak dengan orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, dijalankannya sekolah daring untuk para pelajar. Kami sebagai para pelajar menggunakan berbagai media elektronik untuk menuntut ilmu, antara lain seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Form, YouTube, dan sebagainya. Tentu saja program ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Tidak sedikit siswa yang mengeluh karena mereka tidak dapat memahami materi. Tidak sedikit juga siswa yang merasa senang dan nyaman dengan program daring ini. Menurut saya sendiri, program pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut PJJ ini tentu memiliki banyak kekurangan. Tidak hanya sekali dua kali, gangguan pada sinyal sering sekali terjadi. Hal ini menyebabkan terpotongnya penjelasan materi, keterlambatan pengumpulan tugas, dan sebagainya. Alangkah baiknya jika semua orang dapat bekerja sama dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah penyebaran virus. Walau jumlah kematian yang disebabkan oleh virus kian meningkat, masih ada orang-orang yang menganggap virus corona itu palsu dan hanyalah virus biasa. Karena pemikiran seperti itu, kita semua makin sulit untuk mencegah penyebaran virus, dikarenakan mereka yang tidak mematuhi aturan PSBB dari pemerintah. Selain virus ini, terdapat banyak hal-hal lain yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah bencana alam yang terjadi pada awal tahun 2020. Pada tanggal 1 Januari 2020, beberapa wilayah di Indonesia terendam banjir. Di antara lain adalah Bekasi, Jakarta, NTT, Lebak Banten,
Tangerang, Bogor, dan juga Bandung Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan, banjir Jakarta dan sekitarnya disebabkan oleh curah hujan ekstrim. Banjir ini tidak hanya menyebabkan dampak kerusakan material, namun juga korban jiwa. Banyak hal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.